Shalom saudara, bertemu kembali saya di channel ini. Dan saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Sion. Sion ini secara fisik ada di daerah Timur Tengah, lebih tepatnya daerah Israel, dan hari ini saya akan berbicara tentang Sion secara rohani, yaitu saudara dan saya. Dan Sion inilah satu kerinduan oleh Tuhan untuk dipulihkan, sebab Sion ini adalah salah satu tonggak sejarah di mana Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memulihkan manusia untuk maksud dan tujuan saudara. Dan hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Sion secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Sion. Sion adalah kota Allah, yaitu saudara dan saya. Dan di situ dikatakan begini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, yang pertama keadaan kita itu seperti orang yang bermimpi saudara. Jadi ketika Tuhan memulihkan saudara dan saya, yang pertama hidup kita itu seperti orang yang bermimpi. Orang yang bermimpi itu tidak pernah merencanakan untuk sebentar malam saya tidur, saya mimpi tentang ini, saya akan mimpikan tentang itu. Dan saya akan bermimpi tentang saya menjadi orang kaya atau menjadi apa, dan orang yang menjadi kesatria atau apa saudara. Mimpi tidak pernah direncanakan, dan mimpi itu dia akan berjalan dengan sendiri ketika kita tidur saudara. Jadi apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu seperti mimpi saudara. Kenapa? Apa yang Tuhan lakukan itu tidak seperti apa yang kita rencanakan. Sebab firman Tuhan sudah katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan rancanganmu bukanlah rancanganku. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dengan jelas dikatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya, hidup kita atau keadaan kita itu yang pertama seperti orang yang bermimpi. Kita boleh memimpikan sesuatu, tapi mimpi itu saya mengatakan tidak pernah kita rencanakan. Tetapi apa yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan itu yang Tuhan buat saudara. Firman Tuhan katakan seperti begitu. Jadi dalam hidup kita, mari kita boleh belajar memimpikan sesuatu. Mari kita belajar untuk memimpikan pekerjaan Tuhan yang besar saudara. Sebab pekerjaan Tuhan yang besar dan dahsyat ini mari kita belajar untuk memimpikannya. Supaya dengan demikian pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Jadi pertama, keadaan kita seperti orang yang bermimpi, artinya sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, bayangkan, dan hayalkan, tapi itu yang Tuhan buat saudara. Yang pertama. Yang kedua, yaitu keadaan kita atau pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa saudara. Orang tertawa karena punya alasan. Orang tertawa yang pertama itu karena orang merasa senang. Kedua, orang tertawa karena ada keinginannya yang tercapai saudara. Dan yang ketiga, orang tertawa karena memang merasa sesuatu yang tidak pernah dia rasakan, kemudian hari itu dia rasakan, dan begitu senangnya sampai dia tertawa saudara. Jadi keadaan kita, mulut kita penuh dengan tertawa, itulah yang Tuhan buat saudara. Mungkin kita boleh, mulut kita yang mungkin selama ini banyak menyimpan pergumulan, perkataan yang sakit hati, perkataan yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika Tuhan pulihkan saudara, mulut kita itu penuh dengan tertawa. Artinya apa? Perkataan kita keluar adalah perkataan firman Tuhan saudara. Perkataan yang baik dan menyenangkan. Kitab Amsal katakan perkataan yang menyenangkan atau perkataan yang baik itu adalah seperti madu yang menyenangkan tulang-tulang saudara. Jadi yang kedua, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, yaitu saudara dan saya, itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan yang ketiga, lidah kita penuh dengan sorak-sorai atau lidah kita dengan sorak-sorai saudara. Artinya kita bersorak-sorai karena kita merasa menang, kita merasa puas. Kita merasa keinginan kita sudah tercapai. Apa yang selama ini kita gumulkan, apa yang selama ini kita cari, kita telah dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita cari Tuhan sudah jawab saudara. Apa yang kita selama ini doakan, apa yang selama ini kita gumulkan, itu Tuhan sudah jawab saudara.
Jadi yang ketiga yaitu lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Kita bersorak karena punya alasan, yaitu karena kita bersorak kemenangan, seperti kitab Mazmur katakan bahwa kita bersorak-sorai karena ada kemenangan, saudara. Jadi ketiga hal ini membuat kita bangga dan patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita tidak punya alasan untuk tidak menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Lewat pelayanan kita. Pelayanan tidak hanya terpaku pada ketika kita berdiri atau di belakang altar kemudian berkhotbah, memimpin puji-pujian, boleh katakan kita melayani. Tapi saya mengatakan melayani Tuhan bisa yaitu lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kita, saudara. Perkataan kita yang menyenangkan sesama, pikiran kita yang menyenangkan pikiran kita sendiri, hati kita sendiri, saudara. Kalau dalam pikiran kita sudah menyimpan hal-hal yang tidak baik, saudara, itu otomatis akan membuat kita tidak semangat, saudara. Karena dari pikiran inilah timbul segala hal yang tidak baik, saudara. Dari dalam hati ini, ketika kita melakukan segala sesuatu, lewat hati kita ini kita belajar untuk semangat. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Jadi ketika Tuhan memulihkan saudara dan saya, mari kita belajar untuk memulihkan orang lain. Mari kita pergi untuk menyelamatkan orang lain lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, saudara. Supaya orang lain diberkati lewat kehidupan sehari-hari kita, saudara. Mari kita belajar untuk menjadi garam. Mari kita belajar untuk terus menggarami dunia, saudara. Sebab dengan demikian kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi tetap optimis, tetap semangat, supaya ketika Tuhan pulihkan kita itu menjadi hal yang sangat baik, menjadi hal yang sangat positif, menjadi langkah yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.